Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda dan hadirin yang berbahagia. Selamat pagi. Nah, di sini saya akan menyampaikan kepada bunda-bunda cara pelaksanaan bayi dan anak saat menyusui. Yang pertama, baik, selamat pagi bunda-bunda semuanya. Selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Bidan Adel yang pada pagi hari ini menjadi narasumber yang akan memberikan edukasi di Posyandu Sehat Bersama kali ini. Gimana nih kabar bunda-bunda sekalian? Sehat? Sehat. Edukasi gizi dan kesehatan ibu dan anak bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat, terutama ibu dan keluarga, tentang cara menjaga kesehatan melalui pola makan yang baik dan gaya hidup sehat. Eksklusif itu kan air susu ibu. Nah, eksklusif itu mungkin diberikan kepada bayi selama 6 bulan yang ibu bilang tadi. Terus ada juga tadi nggak boleh ada suplemen makanan lain. Jangan bunda-bunda cara pelekatan bayi yang benar saat menyusui. Yang pertama, pastikan bunda itu nyaman. Topang belakang bunda boleh kemudian diarahkan seperti ini. Kemudian bayi akan mencari dengan secara refleks. Bayi akan mencari. Kalau bayi tidak mencari, bantu dengan oleskan sedikit susu di sekitar areola supaya bayi dapat mencium bau ASI ibu. Kemudian bayi akan berikan puting, masukkan seluruh puting dengan areola bagian kehitaman atau kecoklatan itu seluruh ke mulut bayi. Apabila seperti ini, tekan dagunya, buka, kemudian masukkan seluruh puting beserta areola tadi ke dalam mulut bayi. Seperti itu, dibantu. Nah, kalau dari pemberian susu formula jika tidak diperlukan, saya sarankan ibu bunda sekalian harus berikan susu ASI eksklusif, dan sayang sekali kalau misalnya bunda-bunda campurkan lagi dengan supor. Selamat siang semuanya. Siang. Apakah sudah lemes semua? Kekurangan gizi kronis adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka panjang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 hari pertama sejak kehamilan hingga usia 2 tahun. Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dibandingkan dengan standar usia mereka, yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik. Selain 4 sehat 5 sempurna, ada isi piringku ya. Apa aja ya itu ibu-ibu? Ada yang tahu? Ada protein, karbohidrat, serat, lemak. Kalau kebutuhan mineral kita sehari-hari itu ada yang tahu berapa? Sampai? Selanjutnya ada pola asuh yang kurang baik dan sanitasi kebersihan yang buruk. Nah, bagaimana cara mencegah stunting? Berikan ASI eksklusif dan MPASI yang kaya nutrisi, imunisasi dan pemeriksaan rutin di posyandu, jaga kebersihan lingkungan dan makanan. Yang selanjutnya ada kebersihan dan kesehatan anak. Yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet, mandi rutin dan menjaga kebersihan pakaian. Selanjutnya, menjaga kebersihan air dan makanan. Yang kedua, pentingnya imunisasi, mencegah penyakit berbahaya seperti campak, polio, hepatitis. Selanjutnya, jadwal imunisasi harus dipenuhi. Yang ketiga, pencegahan penyakit infeksi, konsumsi makanan bergizi, hindari jaga sembarangan, pastikan anak cukup istirahat dan berolahraga. Selanjutnya, ada peran posyandu dalam kesehatan ibu dan anak. Apa itu posyandu? Posyandu adalah pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pusat pelayanan kesehatan ini bersifat gratis dan mudah diakses oleh masyarakat. Apa saja sih kegiatan di posyandu? Yang pertama, perimbangan. Yang kedua, pemantauan tumbuh kembang anak. Selanjutnya, pemberian imunisasi dan vitamin A, konsultasi gizi dan edukasi kesehatan. Selanjutnya, bagaimana sih ibu bisa berperan aktif dalam kegiatan posyandu?
Yang pertama, ibu bisa rutin membawa anak ke posyandu. Yang kedua, mengikuti edukasi kesehatan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan posyandu. Tadi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk ibu semuanya. Selanjutnya saya informatif. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, buat bunda-bunda yang belum memahami apa yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di Saya Bu. Baik, saya silakan Ibu bertanya. Perkenalkan saya Elisa, saya ingin bertanya. Nah, untuk makanan bergizi sehari-hari bagi ibu menyusui seperti saya itu porsi idealnya dikonsumsinya seperti apa ya Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bunda, untuk pertanyaan kami persilakan untuk narasumbernya menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang sangat bagus tadi dari Ibu Elisa tentang bagaimana porsi ideal yang baik untuk ibu menyusui. Nah, jadi ibu-ibu semua pasti tahu tentang buku kaidah ini atau buku pink. Ada yang bawa? Iya, bagus. Nah, jadi di buku pink ini di halaman 32 nanti kalau bunda-bunda pulang dibuka ya buku pinknya, jangan disimpan. Nah, di sini di halaman 32 ada porsi makan dan minum ibu menyusui untuk kebutuhan sehari. Jadi di sini saya perlihatkan di sini ada bahan makanan, kemudian ada keterangannya per porsi. Yang pertama di sini ada nasi atau makanan pokok, itu karbohidrat. Di sini ada 6 porsi. Nah, di sini untuk satu porsinya itu 1/4 gelas nasi masak, kemudian 3 buah jagung ukuran sedang, 2 kentang ukuran sedang, setengah potong singkong. Jadi di buku pink ini dijelaskan semua tentang porsi-porsinya. Usahakan untuk konsumsi makanan yang padat nutrisi, kemudian yang bervariasi juga boleh. Nah, hidrasi ini seperti minum air putih. Kita tahu kalau kita minum air putih dalam satu hari itu 2 liter. Nah, untuk ibu menyusui itu lebih spesial, dimana ibu menyusui harus mengonsumsi minuman 14 gelas per hari itu di 6 bulan pertama menyusui. Kemudian di 6 bulan kedua atau lewat dari 6 bulan sampai dengan bulan ke-12, ibu bisa mengonsumsi air putih di 12 gelas per hari, seperti itu. Kemudian untuk karbohidrat kompleksnya itu ini sebagai sumber energi utama. Contohnya ada nasi merah, gandum, oatmeal, dan ubi jalar. Untuk porsinya dibagi dari 4 sampai 6 porsi itu dibagi jadi 4 kali makan. Makan pagi, makan siang, makan malam, dan cemilan. Tadi ada nasi, ada gandum, ada oatmeal. Kemudian yang kedua ada protein. Protein juga 3 sampai 4 porsi sehari. Nah, protein ini apa aja? Daging tanpa lemak, ayam, ikan, telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kemudian selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahan juga 2 sampai 4 porsi sehari untuk vitamin, mineral, dan antioksidan. Porsinya juga tadi dibagi boleh dicemil buat cemilan sehari-hari itu bagus lagi. Kemudian yang terakhir selanjutnya ada produk susu atau alternatif susu. Itu 3 porsi sehari, boleh pagi, siang, malam, atau dijadikan cemilan juga boleh. Saya mau bertanya Bu Bidan. Saya kan suka makan pedas. Apakah itu mempengaruhi produksi ASI saya kalau misalnya saya suka makan pedas? Baik, terima kasih kepada Bu Putri untuk pertanyaannya. Ini yang pertanyaan makanan pedas. Biasanya mitos kalau ada orang bilang makan pedas ataupun makanan reaksi. Baik, sebenarnya normal kalau dikonsumsinya itu sedikit, tidak terlalu terbatas. Yang makannya berlebihan pedas, apalagi pedas sekali. Nah, benar-benar itu perlu tahu kalau misalnya ASI itu saat kita makan itu hanya benar untuk tidak bisa kita makan, bukan berarti juga rasanya ataupun
Jadi izin Ibu Bidan, tadi kan menjelaskan anak-anak mengalami stunting. Nah, cara memperbaiki kebutuhan gizinya seperti apa ya? Baik, terima kasih kepada Ibu Serni untuk pertanyaannya. Kami persilakan untuk narasumber menjawab. Nah, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika akan memperbaiki gizi anak yang terkena stunting. Baik, terima kasih kepada bunda-bunda dan hadirin sekalian sudah memberikan pertanyaan dan kemudian dijawab dengan sangat baik oleh narasumber. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber juga atas edukasi dan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagi bunda-bunda sekalian juga, saya kira sudah sangat jelas ya edukasi kita pada siang hari ini. Bunda-bunda dan hadirin terhormat, demikianlah acara edukasi gizi dan kesehatan ibu dan anak. Pada hari ini semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara dan seluruh hadirin atas partisipasinya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.